orang itu dengan munculnya nafsu yang berbentuk angan-angan nih, selalu hidupnya kepingin enak, kepingin damai, kepingin tentram, kepingin bahagia dan segala macam. Itu angan-angan. Sebenarnya muncul dari nafsu. Dan nafsu itu kan ada tingkat 7, ada yang baik, ada yang jeleknya, tergantung di sini. Nah, rata-rata justru angan-angan munculnya daripada nafsu yang jelek. Makanya orang kalau berangan-angan itu ada keterangan yang mengatakan bahwa itu adalah temannya setan, ya. Jadi angan-angan temannya setan, karena dengan angan-angan sebenarnya adalah mengumbar nafsu, ya. Jadi orang kepingin saya kepingin rumah, bisa hidup tenang, bisa segala macam, itu kan angan-angan. Nah, angan-angan ini sebenarnya adalah nafsu. Ya. Dengan hidup enak ini, dengan berangan-angan hidup enak ini, justru menimbulkan pengikatan terhadap keduniawian. Ya. Sehingga bila mana itu terwujud, ya, pada akhirnya juga takut meninggalkan harta bendanya. Artinya itu kehilangan, takut kehilangan, terus takut kerusakan. Terus pada akhirnya juga bila mana hartanya banyak pun takut mati. Seolah-olah istilahnya eman kepada harta bendanya. Ya, keberatan. Sehingga orang kalau sudah berangan-angan, walaupun angan-angan terwujud pun, itu pada akhirnya akan menimbulkan kegelisahan, tidak ikhlas pada saat untuk bersiap untuk meninggalkan dunia. Artinya pada waktu menjelang mati. Nah, padahal Rasulullah itu pernah dawuh. Jadi orang hidup di dunia ini seperti orang mengembara. Ya. Dilahir ke dunia seperti orang mengembara. Nah, mampir ngombe lek Jawa ini. Jadi hanya numpang sementara, bukan tujuan akhir. Nah, orang yang punya angan-angan dianggap dunia ini adalah tujuan akhir. Sehingga dia lupa perjalanan berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi angan-angan ini akhirnya menimbulkan harapan kosong. Apa itu harapan kosong? Ya, jadi harapan kosong itu orang ini kepingin hidup enak, ingin hidup makmur, hidup cukup. Artinya itu ingin hidup memanjakan diri. Ya. Tapi kurang usahanya. Dia tidak mau berusaha, kepingin enak tapi tidak usaha. Ya. Andai kata saya begini, nah itu sudah tidak ada ikhtiarnya, tapi angan-angannya sudah tinggi. Nah, itu harapan kosong namanya. Itu bawaannya nafsu. Nah, jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi kalimat ini menerangkan bahwa kita tuh tidak boleh panjang angan-angan. Ya, kenapa kok dikatakan panjang angan-angan temannya setan? Ya ini karena ini bawaannya nafsu. Cenderung ini tercapai tidak tercapai pun ini akan merusak pada diri kita. Nah, jadi istilahnya tidak nerimo, ya, tidak nerimo. Kejadian yang sudah ada, ini lebih kepingin lebih enak. Nah, kalau yang mengeluh itu tidak nerimanya lain. Kalau ini tidak mengeluh, tapi justru ingin, ini sifatnya kurang. Angan-angan itu orang sifatnya kurang, ya, yang sifatnya kurang. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang ini angan-angan yang seringkali muncul. Paling sekali muncul dalam kehidupan setiap hari, ya. Nah,
Dan angan-angan ini nanti langkah keduanya itu adalah dugaan yang tidak berdasar. Dugaan yang tidak berdasar. Nah, contohnya, beberapa waktu yang lalu itu ada tamu dari Bali. Dari Bali pindah rumah, termasuk pindah rumah. Jadi yang lama dijual, kepingin pindah yang baru, yaitu angan-angan. Jadi kalau alasannya nguber tempat, ya, nguber tempat. Karena angan-angannya tinggi, kalau saya di tempat baru itu karena dekat jalan besar atau karena, jadi faktor-faktor pendukungnya banyak, ya, menurut orang itu. Akan tetapi perhitungan-perhitungan yang lain itu enggak diperhitungkan, diabaikan. Ya. Terus di sini dihubungkan lagi dengan kalimat ini. Jadi amani di sini. Nah, di sini dalam menjalankan kegiatan itu supaya kita tidak angan-angan, itu harus ada perhitungan. Kita harus mengerjakan suatu perhitungan. Nah, jadi kalau kita umpamanya sama dengan yang tadi itu saya gambarkan ini, begitu kepingin punya rumah sendiri, pindah rumah, nah, ini harus ada hitungannya dari dia akan bangun, dalam akan bangun, terus mulai bangun, saat bangun dan selesai bangun, ini harus ada hitungannya semua. Nah, jangan ada dugaan yang tidak mendasar. Artinya, tidak usah nurut tradisi ini, tidak usah dihitung perkara nanti, tidak ada dasarnya. Perkara nanti tidak ada dasar, tidak boleh. Ini namanya sembrono. Jadi angan-angan itu biasanya membawa itu satu harapan kosong. Nah, harapan kosong yang tidak disertai dengan akal yang sehat sesuai dengan petunjuk Allah, tidak. Nah, ya, dia hanya kepingin enaknya, ikhtiarnya tidak ada. Terus aturan-aturan tentang kebenaran itu tidak dijalani. Nah, terus pada akhirnya dia punya dugaan dugaan yang tidak mendasar. Ya, dugaan yang tidak mendasar. Nah, dia hanya mengikuti prasangka yang di luar. Oh, enggak apa-apa, ini saya lo juga enggak apa-apa, itu juga enggak apa-apa. Nah, kebenaran enggak apa-apa. Padahal ini di dalam hidup ini kita itu ada 4 aspek. Satu roh, jiwa, yang ketiga itu nyawa, yang keempat itu dunia, atau jadi menawi di Jawa akan ku roh, jiwa, nyawa, bondo. Nah, roh ini setingkatan kita ini jangan dibahas roh dulu. Yang dibahas dulu adalah 3 ini. Apa tadi? Jiwa, terus nyawa dan harta. Nah, ini rezeki itu tidak akan lari kemana, ya. Biasanya cuma dirubah dari bentuknya saja, ya. Kadang orang ikhlas dengan hartanya, itu dia akan dikasih kelebihan di kalau jiwa ini tentang ketentraman, tentang keilmuan, tentang kalau yang kesehatan ini nyawa nih. Nyawa itu yang menyangkut dengan tubuh kita. Nah, itu. Nah, ini jadi kadang kalau orang ini diuji dengan mungkin kehilangan atau pokoknya hartanya diuji. Nah, kalau itu ikhlas, ini larinya ke sini, nggak hilang, ya, nggak hilang. Entah itu kebahagiaan jiwanya atau kebahagiaan nyawanya.
Nah, tapi kalau di sini aja sudah umpamanya ndak rito, umpamanya gini Mas Slamet, umpamanya dulu pernah kehilangan sepeda, itu ndak nerimo, ya, ndak nerimo, otomatis jiwanya bingung, marah, segala macam. Pada akhirnya akan menggerus nyawa, artinya itu akan sakit. Nah, karena dengan memikirkannya itu saling keterkaitan ini. Nah, termasuk ini tadi dengan harapan kosong kita punya ini. Nah, jadi harus tiga ini ada keterkaitannya. Dan termasuk dalam keberadaan tadi harta dalam mendirikan rumah segala macam ini harta. Ini harus ini ada keseimbangan ini. Nah, ada keseimbangan ini. Harus keseimbangan. Nah, sehingga bukan dasar istilahnya bukan dugaan yang tidak mendasar. Ada hitungannya semua. Nah, ini. Jadi makanya dulu Mbah itu kalau Mbah tidak saya sebutkan online ya. Ini karena online nantinya. Jadi itu ya istilahnya membuat kebijakan-kebijakan tentang kepada tamu-tamunya itu harus begini atau begini, diminta ini atau begini. Itu sebenarnya untuk menyelaraskan ini. Nah, cuma orang tidak tahu. Nah, orang tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi di sini angan-angan itu akan muncul dikarenakan harapan kosong yang dimunculkan oleh nafsu itu. Terus kedua akan menimbulkan dugaan yang tidak mendasar. Nah, ini ngikuti katanya orang, ngikuti artinya perkiraan yang tidak mendasar. Tapi begitu ada masalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini banyak apalagi untuk yang sekarang katanya modern itu sudah tidak, itu salah besar. Nah, karena dia berpatokan kepada apa yang dilihat, hanya sampai ke bondo harta. Apa yang dia lihat artinya harta itu. Nah, bagaimana tentang hubungannya dengan kejiwaan, dengan kesehatan dan lain sebagainya dia tidak akan tahu. Dia bilang, seperti itu. Nah, itu. Jadi artinya kita tidak boleh angan-angan terlalu sembrono. Kalau angan-angan ini tidak mendasar, dugaan yang tidak mendasar. Terus yang ketiga, pasti ini bawaannya nafsu. Jadi angan-angan itu pasti bawaannya nafsu. Nah, nafsu ini ada dua, ya, yaitu baik. Kita boleh berangan-angan, ya boleh. Tapi kalau arahnya itu untuk kepada Allah, bersandar kepada Allah itu boleh, dianjurkan. Kita berangan-angan, artinya akhirnya berharap jadinya. Jadi umpamanya saya ngaji, kepingin mendapat pengetahuan lebih supaya saya bisa dekat dengan Allah, boleh ini. Ini tidak ada nafsu yang baik ini. Nafsu apalagi dikatakan nafsu mutmainah yang sangat bagus, semuanya seperti itu. Nah, ya bukan angan-angan boleh. Cuma secara umum yang dikatakan angan-angan ini kecenderungannya kepada hal yang buruk, ya, kecenderungannya ke sana. 75% kepada yang buruk, ya. Jadi tetap makanya di sini sampai diketerangkan tuh temennya setan. Ini yang baik diabaikan karena sangat sedikit yang berangan-angan baik itu, sangat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Ya. Setelah kita membaca kedua kalinya, jadi pertemuan yang lalu sudah kita baca Al-Baqarah
ayat 78, sebagian kalimat sudah kita bahas, yaitu kemarin kalimat umiyun. Nah, untuk saat ini yang kita bahas yaitu amani. Iya. Apa itu amani? Angan-angan. Jadi ini peringatan pada waktu itu, ini adalah kejadian pada umatnya Nabi Musa. Ini dijadikan pembelajaran untuk kita. Jadi, yang satu ini tentang umiyun, yaitu buta huruf atau kejahilian atau kebodohan, yang kemarin pada pertemuan lalu sudah dibahas. Nah, sekarang ini angan-angan. Nah, jadi keterangan dari ayat ini memperingatkan kepada kita itu tidak boleh digambarkan di sini buta huruf seperti yang sudah dijelaskan. Terus tidak boleh juga berangan-angan. Artinya di sini kecuali hanya angan-angan. Nah, yang dimaksud dengan angan-angan ini sesuatu yang tidak mutlak atau sesuatu yang tidak bisa dibuat acuan. Nah, padahal kita bertindak harus ada kejelasan, ada tujuan dan segala macamnya, ada kepastian secara kemanusiaan. Jadi ini dianjurkan kita untuk tidak buta huruf, tidak panjang angan-angan, dan tidak menduga-duga. Nah, apa sih yang dimaksud angan-angan ini? Angan-angan itu sebenarnya bersumber daripada nafsu. Artinya dia merasa kurang dan merasa ingin sesuatu menjadi miliknya. Nah, jadi salah satunya contoh, orang itu dengan munculnya nafsu yang berbentuk angan-angan nih, selalu hidupnya kepingin enak, kepingin damai, kepingin tentram, kepingin bahagia dan segala macam. Itu angan-angan. Sebenarnya muncul dari nafsu. Dan nafsu itu kan ada tingkat 7, ada yang baik, ada yang jeleknya, tergantung di sini. Nah, rata-rata justru angan-angan munculnya daripada nafsu yang jelek. Makanya orang kalau berangan-angan itu ada keterangan yang mengatakan bahwa itu adalah temannya setan, ya. Jadi angan-angan temannya setan, karena dengan angan-angan sebenarnya adalah mengumbar nafsu, ya. Jadi orang kepingin saya kepingin rumah, bisa hidup tenang, bisa segala macam, itu kan angan-angan. Nah, angan-angan ini sebenarnya adalah nafsu. Nah, dengan hidup enak ini, dengan berangan-angan hidup enak ini, justru menimbulkan pengikatan terhadap keduniawian, ya. Sehingga bila mana itu terwujud, ya, pada akhirnya juga takut meninggalkan harta bendanya. Artinya itu takut kehilangan, terus takut kerusakan, terus pada akhirnya juga bila mana hartanya banyak pun takut mati, seolah-olah istilahnya eman kepada harta bendanya, ya, keberatan. Sehingga orang kalau sudah berangan-angan, walaupun angan-angan terwujud pun, itu pada akhirnya akan menimbulkan kegelisahan, tidak ikhlas pada saat untuk bersiap untuk meninggalkan dunia. Artinya pada waktu menjelang mati. Nah, padahal Rasulullah itu
pernah dawuh, ya pernah dawuh. Jadi orang hidup di dunia ini seperti orang mengembara, ya, dilahir ke dunia seperti orang mengembara. Nah, mampir ngombe lek Jawa ini. Jadi hanya numpang sementara, bukan tujuan akhir. Nah, orang yang punya angan-angan dianggap dunia ini adalah tujuan akhir. Sehingga dia lupa perjalanan berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi, angan-angan ini akhirnya menimbulkan harapan kosong. Apa itu harapan kosong? Ya, jadi harapan kosong itu orang ini kepingin hidup enak, ingin hidup makmur, hidup cukup. Artinya itu ingin hidup memanjakan diri. Ya. Tapi kurang usahanya. Dia tidak mau berusaha. Kepingin enak tapi tidak usaha. Ya. Andai kata saya begini, nah itu sudah tidak ada ikhtiarnya. Tapi angan-angannya sudah tinggi. Nah, itu harapan kosong namanya. Itu bawaannya nafsu. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi kalimat ini menerangkan bahwa kita tuh tidak boleh panjang angan-angan. Ya, kenapa kok dikatakan panjang angan-angan ini temannya setan? Ya ini karena ini bawaannya nafsu. Cenderung ini tercapai tidak tercapai pun ini akan merusak pada diri kita. Nah, jadi istilahnya ndak nerimo, ya, ndak nerimo kejadian yang sudah ada. Ini lebih kepingin lebih enak. Nah, kalau yang mengeluh itu ndak nerimonya lain. Kalau ini ndak mengeluh tapi justru ingin, ini sifatnya kurang. Angan-angan itu orang sifatnya kurang, ya, yang sifatnya kurang. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang ini angan-angan yang seringkali muncul, paling sekali muncul dalam kehidupan setiap hari, ya. Nah, dan angan-angan ini nanti langkah keduanya itu adalah dugaan yang tidak berdasar, dugaan yang tidak berdasar. Ya.